boleh, pokoknya yang mengganggu berdoa itu tidak boleh. Baik, sebelum itu berdoanya dipimpin oleh Rahma. Berdoanya Al-Fatihah sama doa sebelum boleh dipimpin Rahma berdoanya. Maaf, sebelum berdoanya tangannya diangkat ke. Baik, silakan. Berdoa dimulai. Jika ada nanti ketika pembelajaran yang merasa badannya itu tidak enak atau merasa tidak sehat, boleh bilang ke Bapak. Paham? Kelas 3. Kelas 3. Mana suaranya? Mana? Are you ready? Siswa kelas 3, apa kabarnya? Siapkah kalian untuk belajar?
2, 3. Ada 7 kebiasaan. Anak-anak Indonesia hebat. Bangun tidur pagi dan beribadah. Berolahraga, makan bergizi, gemar belanja, bermasyarakat, tidur cepat, beristirahat. Nih, Bapak mau nanya ke Andin. Andin sudah melakukan 7 kebiasaan hari ini? Sudah belum? Sudah. Yang pertama apa? Bangun tidur pagi. Bapak mau nanya tidur? Tidur. Bangun tadi jam berapa? Jam 5. Itu sudah melakukan kebiasaan bangun pagi bukan? Sudah termasuk. Kemudian yang kedua melakukan apa? Beribadah. Ketika kita bangun pagi, otomatis kita akan melakukan ibadah atau sholat, karena agama kita adalah agama Islam. Islam itu mewajibkan semua umatnya untuk sholat. Kemudian yang ketiga apa? Melakukan tidak hari ini? Berolahraga. Melakukan yaitu senam pagi sebelum masuk sekolah. Kemudian yang keempat adalah makan bergizi. Sarapan tidak tadi ketika sebelum berangkat sekolah? Sarapan. Nah, kalau yang tidak, biasakan untuk sarapan terlebih dahulu supaya apa? Ketika di kelas kita berkonsentrasi. Selain untuk konsentrasi belajar, sarapan juga baik untuk tubuh, yaitu supaya tubuh kita sehat dan kuat, apalagi dibarengi dengan minum susu. Ya, nah setelah sarapan, kemudian yang kelima apa? Gemar belajar. Nah, gemar belajar adalah waktunya kita di sekolah. Jadi ketika sudah masuk ke kelas, mau tidak mau, siap tidak siap, kita harus siap untuk belajar. Tujuan belajar itu apa, Ul? Salah satunya yaitu untuk mendapatkan ilmu. Apa yang Bapak terangkan, maka dari itu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita bertemu lagi di kelas kita semua untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, biasanya kita itu melakukan 3 kebiasaan. Yang pertama itu apa? Senam. Karena tadi kita sudah melakukan senam. Kemudian yang kedua apa? Berdoa. Nah, habis senam, setelah senam di luar, kita masuk ke kelas. Sebelum mulai pembelajaran, kita awali dengan berdoa. Dan yang ketiga adalah menyanyikan lagu nasional. Nah, jadi sebelum kita mengikuti atau sebelum kita melaksanakan pembelajaran, kita harus melaksanakan 3 kebiasaan sebelum belajar. Yang pertama itu adalah senam. Yang kedua itu adalah berdoa. Dan yang ketiga adalah menyanyikan lagu nasional. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, kita awali dengan berdoa. Jadi Bapak minta ketika kalian berdoa tidak boleh sambil bermain, harus Usu itu tidak sambil makan, tidak sambil mengobrol, tidak sambil nyarande, ya. Tidak boleh tuh, tidak boleh, pokoknya yang mengganggu berdoa itu tidak boleh. Baik, sebelum itu berdoanya dipimpin oleh Rahma. Berdoanya Al-Fatihah sama doa sebelum boleh dipimpin Rahma berdoanya. Rahma sebelum berdoanya tangannya diangkat ke. Baik, silakan. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Yang kelima, hormat menghormati dan saling bekerja sama antar pemeluk agama. Kemudian yang keenam, rajin beribadah dan berdoa sebelum dan sesudah makan. Itulah contoh-contoh amalan dari sila pertama. Kita lanjutkan sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan dengan gambar rantai. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila kedua antara lain, yang pertama, saling membantu dan menolong antar sesama manusia. Misalnya, membantu korban bencana alam dan juga menolong teman atau adik yang jatuh dari sepeda. Yang kedua, tidak membeda-bedakan teman dalam bergaul. Yang ketiga, bersikap sopan kepada orang tua. Yang keempat, saling mencintai sesama manusia. Yang kelima, mengembangkan sikap tenggang rasa. Dan yang keenam, menjenguk teman atau orang yang sedang sakit. Itulah contoh-contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila kedua. Sekarang kita lanjutkan sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Nah, lambang sila ketiga adalah pohon beringin. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila ketiga antara lain, yang pertama, cinta tanah air dan bangsa. Yang kedua, bangga sebagai bangsa Indonesia. Yang ketiga, mencintai dan bangga menggunakan barang buatan Indonesia. Yang keempat, mempelajari kesenian dari daerah lain. Yang kelima, gotong royong atau kerja bakti. Yang keenam, mengikuti upacara bendera dengan hikmat. Kemudian yang ketujuh, berteman tidak membeda-bedakan suku dan agama. Dan yang terakhir, bermain dengan rukun bersama teman. Itulah contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila ketiga. Kita lanjutkan sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Lambangnya adalah kepala banteng. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila keempat antara lain, yang pertama, menghargai pendapat orang lain. Yang kedua, tidak memaksakan pendapat pribadi kepada orang lain. Yang ketiga, menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. Yang keempat, mau menerima hasil keputusan demi kepentingan bersama. Yang kelima, mengutamakan kepentingan bersama. Dan yang keenam, musyawarah dalam pemilihan ketua kelas. Itulah contoh sikap yang sesuai dengan pengamalan sila keempat. Kemudian sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima dilambangkan dengan padi dan kapas. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila kelima antara lain, yang pertama, suka memberi pertolongan kepada orang lain. Yang kedua, menghormati hak-hak orang lain. Yang ketiga, tidak berbuat curang kepada orang lain. Yang keempat, tidak boros dan suka menabung. Yang kelima, menghargai hasil karya yang dibuat orang lain. Yang keenam, melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Yang ketujuh, menghormati hak-hak orang lain. 8. Berbuat baik dan saling membantu serta bergotong royong. Itulah contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila kelima. Nah,
demikian video pembelajaran ibu kali. Jadi nilai Pancasila sendiri bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai Pancasila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua apa? Kemanusiaan adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, karena materinya mungkin tinggal sedikit lagi, jadi kita akan mengerjakan LKPD atau lembar kerja untuk kalian. Jadi nanti kalian dibagi ke dalam 3 kelompok. 3 kelompoknya terdiri dari 4 atau 5 orang. Boleh sekarang nyari kelompoknya yang sudah tadi dipilih ya kelompoknya. Sok, sekarang mulai sekarang cari kelompoknya cepat. Sampai 5 harus sudah beres. 1, 2, 3, 4. Kursinya nggak usah dirubah, cukup situ aja sampai yang gabung. Sok, kamu kelompok apa? Ya ini kelompok. Kamu itu Risa, siapa aja kelompoknya? Jadi tuh kamu disuruh baca loh. Itu aja. Siapa aja itu kelompoknya? Siapa aja? Mesia. Mesia pindah nggak? Siapa yang pindah sama Rizka? Satu lagi. Oh ini aja Rania yang pindah ke Rizka. Oh Andin pindah ke Rizka. Nah ya. Ini dibagi ke dalam 3 kelompok. Tiap kelompok itu ada terdiri dari 4 atau 5 orang. Nanti yang mengerjakan cuma 1 orang, tapi kalian bekerja sama. Paham tidak? Paham? Boleh. Di sini boleh langsung diisi saja ya. Boleh. Sekarang dimulai dari sekarang. Rania, kamu gabung di sini. Itu di sini duduknya. Iya, di sini kamu kembalikan dulu. Ya, tulis biasa. Ditulis. Kok Bapak dikasih waktu 10 menit harus beres. Kerjakan sekarang. 10 menit juga beres. Soalnya sesuai sama yang tadi kalian cermati. Gak usah langsung aja nih. Ya. Langsung saja di sini. Di sini nggak kelihatan, di sini duduknya di sini nggak kelihatan. Kelihatan duduknya di sini. Pindah. Sok, Bu Bapak dikasih waktu 10 menit harus beres.
Ya, tetap semangat untuk belajar karena kita itu masih ada waktu untuk menambah ilmu. Jadi jangan mempunyai rasa malas untuk belajar, malas untuk berangkat sekolah. Ketika tidak sarapan di rumah, bisa berbagi dengan temannya ya. Kita itu sebagai manusia harus berbagi ya. Maka dari itu nilai-nilai Pancasila yang tadi harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih hari ini kelas 3. Siap. Mana semangatnya? Ini semangatku. Mana? Terima kasih. Sebelum pulang kita melakukan doa terlebih dahulu, Bapak-Bapak. Karena tadi diawali dengan berdoa, maka dari itu kita akhiri dengan berdoa. Untuk berdoanya cukup di dalam hati, boleh dipimpin oleh Rahma. Bentar, Rahma. Ya, boleh Rahma pimpin untuk berdoanya.